Welcome to my channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Terima kasih telah mampir di channel kami. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, penuh bahagia, sejahtera selalu, tersenyum, sehat. Salam kita Garuda. Lolosnya Timnas Indonesia ke round keempat merupakan prestasi bersejarah. Mengapa? Karena untuk pertama kalinya Timnas Indonesia mampu melangkah sampai ke round keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Merupakan pencapaian yang monumental dan menandai era baru perjalanan sepak bola tanah air. Teman-teman, di tengah persaingan ketat dan lawan-lawan tangguh dari seluruh penjuru Asia, Garuda tampil dengan semangat juang yang luar biasa, kedisiplinan taktik, mental baja yang mengagumkan. Tentu, lolosnya Timnas Indonesia ini bukan merupakan sebuah keberuntungan, melainkan buah dari kerja keras yang panjang, mulai dari pembinaan pemain muda, pembenahan federasi, serta sentuhan para pelatih yang mampu menyatukan potensi menjadi kekuatan kolektif, mulai dari coach Sintayong dan kini dilanjutkan oleh Patrick Kluivert. Teman-teman, momen ini bukan sekedar catatan di atas kertas, melainkan simbol dari kebangkitan sepak bola Indonesia. Bukti bahwa Indonesia tidak lagi sekedar menjadi penonton dalam persaingan sepak bola di kancah internasional, tetapi Indonesia kini secara aktif terlibat menjadi pesaing yang patut diperhitungkan di jagat Asia. Teman-teman sekalian, putaran keempat sudah ada di depan mata dan jalan menuju Piala Dunia justru semakin nyata. Namun, lebih dari sekedar tujuan akhir, perjalanan ini telah membangkitkan kembali harapan bahwa mimpi besar anak-anak bangsa, baik yang lokal maupun yang diaspora, untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Tentu ini bukanlah sebuah utopia, melainkan visi yang bisa dicapai. Di titik ini kita bertanya, mampukah Patrick Kluivert untuk menggapai cita-cita bangsa ini? Ataukah kita perlu mengembalikan Sintayong mendampingi anak-anak ini untuk menggapai cita-citanya? Marilah kita coba melihat, menganalisis serta menilai kualitas permainan timnas Indonesia saat STY dan kini oleh Patrick Kluivert, lalu menakar kemungkinan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Teman-teman sekalian, untuk membuat perbandingan kualitas permainan timnas Indonesia zaman STY dan zaman Patrick Kluivert, saya mengajak kita untuk melihat kembali atau melakukan flashback pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3. Mengapa round 3 menjadi patokan dalam pembahasan kita? Karena dua pelatih Sintayong dan Kluivert sama-sama menakodai timnas Indonesia di round 3 ini. Seperti apa perbandingannya? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui, Coach Sintayong bersama timnas Indonesia di grup C melakoni 6 pertandingan, di mana di match pertama Sintayong menghadapi Arab Saudi, hasilnya imbang 1-1. Kemudian di GBK menghadapi Australia di match kedua skor 0-0, dan match ketiga bertandang ke markas Bahrain. Kita tahu secara dramatis Indonesia ditahan imbang dengan skor 2-2. Dan
di match keempat secara mengejutkan ketika bertandang ke markas Cina, Indonesia ditekuk Cina dengan skor 2-1. Sedangkan di match kelima Indonesia menjamu Jepang di GBK. Hasilnya Indonesia dikalahkan dengan skor 4-0. Dan di match keenam Indonesia kembali menjamu Arab Saudi di GBK dan hasilnya sangat positif. Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Secara statistik kita dari hasil pertandingan yang ada kita melihat bahwa selama Coach Sintayong memegang timnas Indonesia di round 3 ada 3 kali imbang, 2 kali kalah dan 1 kali menang. Total poin yang diperoleh timnas Indonesia di round 3 grup C adalah 6 poin. Sementara itu teman-teman, Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia menjalani 4 kali pertandingan, di mana di match pertama bersama Patrick Kluivert bertandang ke Australia, Indonesia dibantai dengan skor 5-1. Sedangkan kembali match kedua bersama Patrick Kluivert di GBK secara meyakinkan walau menang tipis, Indonesia mengalahkan Bahrain. Dan di match ketiga ketika dikunjungi Cina, Indonesia mampu mengalahkan Cina dengan skor 1-0 walau bukan melalui open play, lewat titik penalti, dan Romeni mampu melakukan itu dengan baik. Dan di match terakhir Indonesia justru dibantai dengan skor 6-0 oleh Jepang ketika bertandang ke Osaka. Teman-teman, itulah pertandingan antara Coach Sintayong bersama timnas Indonesia dan Coach Patrick bersama timnas Indonesia. Secara statistik hasil pertandingan, Sintayong menjalani 6 laga di round 3 bersama timnas Indonesia dengan 3 kali imbang, 1 kali menang, 2 kali kalah. Dengan hasil terakhir poin 6. Sedangkan Coach Patrick menjalani 4 laga bersama timnas Indonesia dengan poin 6, 2 kali kalah, 2 kali menang. Di titik ini kita tidak bermaksud menunjukkan siapa yang lebih baik dari kedua pelatih, tetapi yang kita inginkan adalah Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia saat ini perlu melakukan tindakan-tindakan nyata menjelang round 4, karena di pundak Anda harapan kami bangsa Indonesia untuk membawa tim ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat round 4. Dan tentunya kami sebagai warga negara bangsa yang besar tetap mendoakan dan mendukung Patrick Kluivert dalam meramu dan meracik game plan yang tepat agar mampu menaklukkan lawan-lawannya di round 4. Demikian refleksi kami dan analisis perbandingan antara kedua pelatih STY dan Kluivert. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih telah mampir di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara.